Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu permasalahan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Fauzia akan memaparkan apa itu definisi permasalahan sosial, kemudian 3 teori tentang masalah sosial. Nah, mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi masalah sosial. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan masyarakat. Agar lebih memudahkan kalian memahami tentang definisi masalah sosial, ada 4 intisari atau 4 poin tentang masalah sosial. Yang pertama yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya kondisi kemiskinan, pengangguran, penyakit menular, masalah sampah, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Nah, kondisi yang dianggap merugikan masyarakat ini terbagi menjadi 2, yaitu kerugian secara fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik contohnya misalnya kita ambil masalah sampah. Sampah yang menumpuk itu secara fisik sangat mengganggu keindahan mata. Nah, selain kerugian fisik tersebut, ternyata sampah juga menimbulkan kerugian non-fisik. Kenapa seperti itu? Karena jika sampah yang dibiarkan menumpuk, maka akan menimbulkan bau dan dapat menjadi sumber berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, muntaber, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Dan titik poin yang keempat adalah bertentangan dengan nilai-nilai. Contohnya misalnya kenakalan remaja, tawuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau bisa juga karena kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, biologi, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang menjadi penyebab permasalahan sosial dari faktor ekonomi adalah kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor rasa malas, boros, dan tidak disiplin. Sedangkan kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil atau distribusi aset produksi yang tidak merata dan adanya korupsi dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah penyakit menular seperti kasus flu burung, HIV, virus corona, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada faktor sosial atau disebut juga dengan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada faktor psikologi seperti depresi, stres, gangguan jiwa atau kegilaan, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan banyaknya permasalahan sosial di masyarakat karena ketidakpuasan sebagai akibat tidak terpenuhinya tujuan kehidupan suatu kelompok atau kebutuhan kehidupan kelompok. Selanjutnya kita masuk pada teori tentang masalah sosial. Masalah sosial sendiri dapat dilihat dari teori fungsionalis, teori konflik, dan teori interaksi simbolik. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita masuk pada teori fungsionalisme.
Asumsi dari teori ini bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakatnya tidak menjalankan fungsinya atau tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Ada dua pandangan teori fungsionalisme dalam melihat masalah sosial, bisa dilihat dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. Dalam patologi sosial, permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut penyebabnya ialah salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Begitupun dalam suatu masyarakat, apabila salah satu peran atau lembaga masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menimbulkan yang namanya ketidakteraturan. Contohnya misalnya penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran-peran sosial seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang baik. Sedangkan menurut pandangan disorganisasi sosial bahwa masalah sosial itu bersumber dari perubahan sosial yang cepat yang kemudian mempengaruhi norma sosial. Di sini kita ambil contohnya adalah urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan dari masyarakat desa yang berbondong-bondong pergi ke kota. Sampai di kota tentu menimbulkan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Yang tadinya tindakan kriminalitas sebelum terjadinya urbanisasi cukup rendah, setelah terjadinya urbanisasi justru tingkat kriminalitas semakin tinggi. Kemudian selain tingkat kriminalitas semakin tinggi, timbul pengangguran di mana-mana, kemudian timbul pemukiman kumuh di mana-mana, kemudian lahan menjadi sempit dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada teori konflik. Sebelum kita masuk pada dua pandangan sudut pandang teori konflik, mari kita bahas dulu apa itu konflik. Konflik adalah proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam pandangan perspektif teori konflik, ada dua, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Kita bahas terlebih dahulu mengenai teori Marxis. Teori Marxis melihat konflik sosial terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi. Masalah sosial muncul karena ada ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini ada kelas borjuis dan ada kelas proletar. Kelompok yang termasuk kelas borjuis disebut sebagai para pemilik modal atau para pemilik faktor produksi seperti pabrik dan mesin. Sementara itu, yang termasuk dalam proletar adalah kaum yang tidak memiliki modal atau dikenal dengan buruh. Nah, dengan adanya dua kelas yang berbeda ini menimbulkan terjadinya konflik. Kaum borjuis yang memiliki modal berhasil memaksimalkan keuntungan setinggi-tingginya dengan membayar pekerja mereka sedikit mungkin, dan buruh gagal mendapatkan setinggi upah yang mereka inginkan. Nah, dengan adanya sifat eksploitasi kapitalisme ini menyebabkan berbagai banyak masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kejahatan perusahaan. Sedangkan pandangan teori non-Marxis lebih menekankan pada bahwa konflik timbul terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.
Selanjutnya kita masuk pada teori terakhir, yaitu teori interaksionisme simbolik, bahwa teori ini lebih menekankan pada makna subjektif yang diciptakan oleh individu sebagai basis perilaku atau tindakan sosialnya. Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik ini, ada dua pandangan. Yang pertama ada teori pelabelan atau labeling teori. Menurut teori ini, suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada teori konstruksionisme sosial, yaitu dalam melihat suatu masalah sosial juga merupakan hasil dari konstruksi manusia. Dalam mengkonstruksi realitas atau masalah sosial, ada kalanya individu lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan atau masalah sebagai sesuatu yang positif. Sebagai contoh, misalnya tindakan orang yang merokok. Fakta objektif yang ditunjukkan ilmu medis menyatakan bahwa merokok berakibat buruk bagi organ tubuh. Namun sekelompok anak muda memilih untuk merokok bukan karena mereka tidak tahu kebenaran objektif yang menjadi resiko merokok, tetapi karena mereka meyakini bahwa merokok itu meningkatkan image positif tentang dirinya, setidaknya di lingkungan pergaulannya. Nah, itulah beberapa perspektif atau pandangan dari teori fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik. Semoga kalian dapat memahami materi yang disampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.